Telkom, sebuah saham blue chip yang menjadi perbincangan di kalangan investor karena penurunan harga saham yang cukup dalam sepanjang tahun 2024 ini. Apa yang menyebabkan penurunan harga saham Telkom dan bagaimana prospek Telkom ke depannya? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi per video ini dibuat, harga saham Telkom mengalami penurunan hampir 30% secara year to date. Di mana harga sekarang ini mirip-mirip dengan harga ketika COVID ya, kisaran sekitar 2.700-an per lembar saham. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan saham Telkom ini dan kenapa sepanjang tahun 2024 ini harga saham Telkom mengalami penurunan? Yuk coba kita lihat dulu update kinerja dari Telkom seperti apa. Kalau kita lihat, kinerja Telkom di sepanjang tahun 2024 ini memang bisa dikatakan kurang begitu baik. Secara top line, revenue dari Telkom hanya naik tipis sekitar 1% year on year dari sekitar 111,2 triliun menjadi 112,2 triliun rupiah. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari semua beban-beban dari Telkom itu naik, kecuali beban pemasaran. Karena kenaikan sejumlah beban ini, laba usaha Telkom sepanjang tahun itu mengalami penurunan dari 34,9 triliun menjadi 32,4 triliun atau turun sekitar 7% year on year. Penurunan laba usaha ini otomatis juga membuat net profit dari Telkom turun 9,4% year on year dari sekitar 19,5 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 17,7 triliun di kuartal 3 2024. Nah, coba kita sekarang lihat operational highlight dari Telkom. Di tabel ini dapat terlihat kalau sebenarnya jumlah subscriber misalkan dari segmen IndiHome itu masih naik 9,5%. Subscriber Telkomsel Halo juga naik sekitar 3%. Walaupun subscriber dari Telkomsel Prabayar itu turun tipis negatif 0,1%. Kemudian bagaimana dengan pendapatannya? Nah, jadi memang terlihat pendapatan dari IndiHome ini terjadi penurunan ya. Walaupun di sisi lain data, internet, dan IT service mengalami kenaikan pendapatan. Nah, apa yang terjadi? Nah, jawabannya di sini nih. ARPU atau average revenue per user dari Telkom ini mengalami penurunan. Kalau kalian lihat di tabel berikut ini, ARPU mobile turun beberapa waktu belakangan ini. Di mana per kuartal 3 2023, average revenue per user atau ARPU tadi masih ada di kisaran sekitar 48,6 ribu rupiah per user. Turun terus sampai dengan Q3 2024 itu sekarang sekitar 43 ribu rupiah per user. Jadi artinya turun sekitar 4,2% Q on Q atau 11,3% year on year. Sama halnya dengan ARPU dari mobile, ARPU IndiHome ini juga mengalami penurunan dari di Q3 2023 itu masih sekitar 256,5 ribu rupiah per user, turun terus sampai dengan Q3 2024 ya, sekarang ini di kisaran 234,7 ribu rupiah per user. Artinya turun sekitar 2,3% Q on Q dan 8,5% year on year. Nah, jadi jika dilihat secara tren, baik ARPU mobile maupun ARPU IndiHome ini terus terjadi penurunan setiap kuartalnya. Yes, jadi dari segi ARPU memang mengalami penurunan. Cuma kalau kita lihat dari jumlah subscribernya ini masih naik sebenarnya. Misal nih untuk IndiHome ya, customer atau subscribernya ini masih naik sekitar 10,6% year on year dari 8,5 juta pelanggan menjadi 9,4 juta pelanggan. Nah, untuk mobile ini tampaknya ya stabil aja ya untuk customer base-nya. Tapi dari sini kita bisa tahu penurunan ARPU ini dikarenakan Telkom itu ingin menjaga market share ataupun pertumbuhan jumlah customer ke depannya. Nah, yang jadi pertanyaannya saat ini adalah apakah growth dari Telkom ini stagnan dan apakah ada investasi yang dilakukan oleh Telkom ke depannya? Beberapa waktu belakangan ini, Telkom memang lagi ekspansi ke data center, di mana data center ini digadang-gadang dapat menjadi revenue tambahan yang cukup lumayan bagi Telkom ke depannya. Dan saat ini sendiri Telkom memiliki sekitar 42 MW dan diharapkan akan meningkat menjadi 60 MW melalui pembangunan hyperscale data center di Cikarang yang rencananya tahun ini akan selesai, kapasitasnya itu sekitar 18 MW. Dan Telkom sendiri memproyeksi akan ada sekitar 15
15-20% supply share domestik yang didorong oleh permintaan dari dalam negeri maupun regional. Dengan kondisi ini, harapannya adalah Telkom dapat menjadi dominan player di Indonesia. Selain hyperscale data center di Cikarang, PT Telkom Indonesia melalui anak usahanya yaitu PT Telkom Data Ecosystem atau New Tradisi juga sedang membangun hyperscale data center di Batam, Kepulauan Riau yang ditargetkan akan rampung di Q3 2025. Nah, di mana data center ini kapasitasnya itu mencapai 50 MW. By the way, Telkom sendiri juga punya target untuk membangun data center dengan total kapasitas 500 MW pada tahun 2030 mendatang. Di mana terdapat tier yang beragam ya, antara tier 2, tier 3, dan tier 4 yang Telkom punya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi tier level di data center ini merupakan kasta dari data center, di mana tier 4 itu adalah yang paling bagus. Nah, jadi semakin tinggi tiernya, maka keamanan lalu downtime-nya dalam setahun itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tier di bawahnya. Walaupun saat ini Telkom secara revenue dari data center ini belum begitu besar, tapi perkembangan teknologi ini yang perlu diperhatikan karena data center merupakan salah satu faktor yang penting juga ketika teknologi semakin berkembang. Dan anyway, CAPEX atau capital expenditure dari Telkom sendiri dominan digunakan untuk memperkuat infrastruktur jaringan. Nah, karena ini merupakan salah satu faktor kontributor Telkom yang saat ini penting ataupun ke depannya. Di mana sebagian besar CAPEX ya itu lebih dari 50% dialokasikan untuk mendukung bisnis konektivitas seperti kabel fiber, signal 5G, satelit, dan lain sebagainya. Guideline budget dari CAPEX untuk Telkom sendiri itu di kisaran 22-24% dari revenue tahun buku berjalan ini. Nah, jadi masih cukup ruang lah ya untuk Telkom ini bisa berekspansi ke depannya dan menambah source of income yang baru. Nah, kesimpulannya gimana nih? Apakah Telkom bisa dikatakan bisnis yang sudah mati? Menurut saya sih enggak ya. Karena tadi kita udah lihat bahwa CAPEX dari Telkom ini masih besar juga. Cuma memang pertumbuhannya menjadi lebih terbatas saat ini karena sedang terjadi penurunan ARPU dari Telkom. Dan secara revenue yang disetahunkan, Telkom juga sebenarnya masih mencatatkan pertumbuhan kok. Walaupun tadi ya net profit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada sejumlah beban yang meningkat. Nah, mungkin ada juga nih beberapa tantangan lainnya, misalkan Starlink yang dianggap sebagai risiko dari bisnis Telkom. Tapi dari manajemen sendiri udah state nih, kalau Starlink ini bukan kompetitor, tapi melainkan komplementer dari bisnis Telkom, di mana Starlink menyewa jaringan Telkom sebagai port penghubung Starlink ke end user. Nah, dari sisi B2C, menurut manajemen Telkom juga memiliki segmen yang berbeda dengan Starlink. Jadi seharusnya tantangannya bukan berat ke sana ya, tapi dari sisi penggunaan CAPEX-nya nih yang perlu diperhatikan. Apakah CAPEX-nya ini mampu mengenerate revenue lebih atau enggak? Nah, ini yang krusial. Nah, anyway, kalau kita bicara soal valuasi, PE Telkom sendiri saat ini ada di kisaran 11,4 kali dan PBV di kisaran 2 kali dan membuat valuasi Telkom saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. So, dengan penurunan laba saat ini, menurut kalian worth it nggak nih saat ini untuk beli Telkom di harga sekarang? Coba share di kolom komentar. Anyway, bagi kalian yang mau belajar untuk menganalisa saham lebih dalam seperti yang saya lakukan, nah kalian bisa ikut program belajar saham secara komprehensif selama 5 bulan bersama saya dan RK Team di dalam rangkaian RK Intensive Bootcamp. Nah, apa itu RK Intensive Bootcamp? RK Intensive Bootcamp ini terdiri dari Stock Market Mastery, Stock Academy, dan juga Valuation Class dan pembelajaran-pembelajaran lainnya secara intensif selama 5 bulan. Nah, jadi kalian bisa mengikuti RK Intensive Bootcamp ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kalau misalkan hanya mengikuti kelas-kelas di atas secara terpisah. Dan program intensif ini berlangsung selama 5 bulan dengan berbagai topik yang berkesinambungan dan telah didesain secara terstruktur dari tahapan basic hingga tingkat lanjut. Dengan mengikuti RK Intensive Bootcamp ini, kalian akan jauh lebih mandiri, lebih confident, dan lebih tajam dalam menganalisa sebuah saham. Nah, bagi kalian yang mau ikut RK Intensive Bootcamp, bisa klik link berikut ini atau klik link di kolom deskripsi. Dan spesial buat kalian penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, kalian bisa mengikuti RK Intensive Bootcamp dengan harga lebih murah dengan memasukkan kode voucher berikut ini. Sampai bertemu di dalam RK Intensive Bootcamp.
Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah termasuk tim yang optimis atau justru pesimis nih dengan prospek Telkom ke depannya? Coba share di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi berizin dan terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.